Ada saat dalam hidup ketika kita merasa dikhianati, dipermainkan, atau bahkan dihancurkan oleh seseorang yang kita percaya. Mereka bisa muncul dalam berbagai bentuk. Entah seorang rekan kerja kah yang ternyata menusuk kita dari belakang, pasangan yang manipulatif, atau bahkan seorang teman yang ternyata hanya memanfaatkan kita. Dalam filsafat stoikisme, para filsuf telah mengajarkan kita cara mengenali dan menghadapi orang-orang seperti ini. Hari ini kita akan membahas 5 tanda bahwa sebenarnya kamu sedang berurusan dengan orang jahat. Dan bagaimana stoikisme bisa membantumu menghadapi orang-orang seperti itu. Tanda yang pertama, mereka memainkan perasaanmu. Orang jahat tahu bahwa manusia adalah makhluk emosional. Mereka menggunakan emosi kita sebagai senjata. Mereka membuatmu merasa bersalah ketika kamu tidak melakukan apa yang mereka inginkan. Mereka memberimu harapan palsu. Lalu apa yang mereka berikan? Mereka menghancurkannya. Ingat kata-kata dari Marcus Aurelius. Jika seseorang mampu membuatmu marah, ketahuilah bahwa masalahnya bukan pada mereka, tetapi pada dirimu sendiri, karena kamu membiarkan dirimu dikendalikan oleh mereka. Jadi apa solusinya? Tentu saja kontrol emosimu. Jangan biarkan siapapun memiliki kekuasaan atas perasaanmu. Tanda yang kedua, mereka tidak pernah mengakui kesalahan. Coba sesekali kamu mundur ke belakang dan perhatikan mereka. Orang jahat tidak pernah salah, setidaknya menurut mereka sendiri. Mereka akan selalu mencari cara untuk membalikan keadaan. Lalu apa? Tiba-tiba kamu yang menjadi tersalahnya. Epictetus berkata, orang bodoh menyalahkan orang lain atas keadaannya. Orang setengah bijak menyalahkan dirinya sendiri. Akan tetapi, orang bijak tidak menyalahkan siapapun. Jangan terjebak dalam permainan mereka. Orang yang bijak tidak memberi pembenaran, tapi mencari kebenaran. Tanda yang ketiga, mereka hanya muncul saat mereka butuh. Pasti kamu pernah mengalaminya. Mereka hanya mendatangimu hanya saat mereka membutuhkan sesuatu. Lalu apa yang terjadi? Mereka menghilang ketika kamu membutuhkannya. Sadarilah, ini adalah hubungan yang tidak sehat. Seneca berkata, pergaulan yang baik bukan tentang seberapa sering kita bertemu, tetapi seberapa tulus kita hadir saat itu. Berhentilah mengejar mereka yang hanya melihatmu sebagai alat. Maka bangun hubungan dengan orang yang benar-benar peduli kepadamu. Tanda yang keempat, mereka membuatmu meragukan dirimu sendiri. Sadar tidak sadar, orang jahat akan membuatmu merasa kecil, tidak berharga, dan penuh keraguan. Mereka ingin kamu berpikir bahwa tanpa mereka, kamu bukan siapa-siapa, dan kamu tidak bisa apa-apa. Tapi ingatlah kata-kata dari Marcus Aurelius.
Kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu sendiri. Jadi jangan biarkan orang lain merusak kepercayaan dirimu. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Dan tentunya dari yang mereka kira. Tanda yang kelima, mereka tidak pernah senang melihatmu bahagia. Pernahkah kamu melihat orang-orang seperti ini? Ya, dialah orang yang tidak pernah suka melihatmu berkembang. Contohnya apa? Mereka akan meremehkan pencapaianmu, mencibir kebahagiaanmu, dan berharap kamu tetap di bawah mereka. Tapi ingat, seperti apa yang dikatakan oleh Epictetus, seorang filsuf dari Romawi, satu-satunya cara agar seseorang dapat mengambil kebahagiaanmu adalah jika kamu memberikannya. Jadi apa maksudnya? Jangan biarkan mereka mencuri kebahagiaanmu. Tetaplah berjalan maju. Karena hidup ini adalah milikmu. Milik dirimu sendiri, bukan milik mereka. Untuk itu, sekarang kamu sudah mengenali tanda-tanda yang sebenarnya mereka adalah orang jahat yang ada di sekitarmu. Jangan biarkan mereka mengendalikan hidupmu. Ingatlah, hidupmu terlalu berharga untuk dihabiskan bersama orang-orang yang hanya ingin menghancurkanmu. Lepaskan mereka. Perbaiki lagi batasan-batasanmu dengan mereka. Dan kendalikan emosimu. Karena seperti yang dikatakan oleh Seneca, hanya mereka yang berani hidup tanpa ketergantungan pada orang lain yang akan benar-benar merasakan kebebasan sesungguhnya. Untuk itu, bangkitlah, lakukan perubahan, dan satu lagi, hidup ini adalah milikmu, bukan milik orang lain, apalagi milik mereka.